Rekam ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri Widiatmoko, dengan NIM 1908176 dari kelompok 13 akan mewawancarai Teteh. Sebelumnya, makasih mau wawancaranya Teh buat tugasnya. Pertanyaannya, sebelumnya nama Teteh siapa sama umurnya berapa Teh? Oh iya, di sini saya sebelumnya mau memperkenalkan nama saya ya. Nama saya Fiona Riza Maulina. Umur saya 23 tahun. Udah berapa lama membangun usaha fotokopiannya Teh? Usaha fotokopi ini dibangun awalnya sama ayah saya pada tahun 2004. 2004. Iya. Untuk lokasinya di sini. Tapi sebelumnya kan di toko yang belakang konter. Belakang konter. Itu pertama, pas ini dibangun, pindah ke sini. Oke. Yang pertanyaan yang kedua, kenapa Teteh lebih memilih membuka usaha ini Teh? Sama jasa apa yang paling sering digunakan sama customer atau pengguna di sini? Pertama, kenapa pengen buka usaha ini? Pada tahun 2004 itu, di sini tuh belum ada fotokopi. Oh, belum ada Belum ada fotokopian. Nah, dari situ ayah mikir kan, bagus nih untuk prospek ke depannya gitu kan, karena ada kampus juga kan di iya. gitu kan. Nah, dari situ ayah mulai awalnya buka fotokopi tak aja gitu kan. Lama-lama di barang-barang tuh kayak ditambah satu, kayak alat-alat listrik tadi yang dilihat tadi kan. Kalau mau di videoin nanti boleh di videoin. Alat-alat listrik, alat-alat teknik. Sekarang udah mulai ke perabot juga gitu loh. Kalau misalkan jasa apa yang paling sering dipakai di sini tuh yang paling sering dipakai tuh fotokopi sama ngeprint. Fotokopi sama ngeprint. Ngeprint tugas, mau ngeprint apapun itu sama cetak foto. Oh iya, cetak foto. Pertanyaan selanjutnya, apakah Teteh di tempat fotokopinya menyediakan jasa laminasi? Laminating. Iya. Oh iya, saya juga nyediain laminating. Jasa laminating juga ada. Cuman kalau misalkan ditanya apa sih yang paling ibaratnya best seller gitu kan, yang paling ini ya komputer sih sama fotokopi. Fotokopi sama komputer. Oke. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan orang cuma banyak yang ngeprint gitu kan. Kalau buat yang sekarang yang lebih unggul ngeprint aja. Ngeprint. Buat pertanyaan selanjutnya dari aku ya Teh. Perkenalkan, nama aku Fadil. Nah, tadi kan Teteh udah bilang kalau di tempat fotokopi Teteh itu membuka jasa layanan buat laminasi. Nah, kira-kira bahan-bahan atau alat-alat apa aja yang diperlukan buat melakukan layanan laminating itu Teh? Laminating itu biasanya kita pertama menyediain plastik laminatingnya. Plastik laminat. Apa mau saya ambil dulu contohnya? Mau saya ambil dulu nggak contohnya plastik laminatingnya? Nggak usah, nanti buat didokumentasiin aja Teh, di foto aja nanti. Buat di foto aja Teh. Oh yaudah. Plastik laminatingnya sama alatnya. Nah, alatnya itu bisa ngelaminating dari ukuran kecil sampai batas maksimalnya ukuran kertas A3. Setelah selebihnya itu udah nggak bisa ya, nggak cukup iya. Terus pertanyaan selanjutnya, Teteh bisa nggak jelasin secara rinci gimana step atau langkah-langkah buat melakukan laminating Teh? Oh ya, step langkah-langkahnya yang pertama itu kita siapin plastiknya dulu. Nah, kita siapin kertas yang atau apapun yang mau dilaminating. Biasanya kertas sih ya.
Nah, setelah itu kita masukin kertas itu ke dalam plastik itu kan ada 2 gini, buka tutup gini kan. Kita masukin, kita pasin. Nah, supaya nggak gosong, dikasih kertas dirobek gini kan. Kertas kayak gini nih, kertas kayak gini nih, buat ininya, ngawalinnya supaya nggak kebakar. Kalau misalkan nggak dipakein kayak gini, keseringannya kebakar gitu. Kalau enggak dia melengkung. Jadi ada lapisannya dulu ya Harus biar dilapisin dulu awalnya pakai yang kayak gini. Gitu. Nanti setelah itu kan masuk nih. Masuk, udah keluar. Kalau misalkan emang dirasa sekali udah mateng, udah ngepres banget, cukup sekali aja. Tapi kalau misalkan dilihat kayak, oh kayaknya kurang mateng nih gitu, bisa dilakukan 2 kali. Tapi harus tetap pakai ini juga. Diawalin pakai ini. Apalagi? Lanjut Devrian. Perkenalkan Teh, nama saya Devrian. Di tempat fotokopi Teteh, kan tadi udah ada laminasi. Nah, sekarang di tempat fotokopi Teteh nyediain jasa buat penjilidan nggak Teh? Ya, menyediakan jasa untuk penjilitan. Penjilitannya seperti jilid spiral yang bolong-bolong gitu, sama jilid lakban biasa. Tapi kalau misalkan kalau misalkan untuk cover, kita belum menyediakan kayak buat skripsi gitu loh. Oh, hard cover. Kita belum menyediakan. Cuman hanya 2 lakban biasa yang hitam sama jilid spiral plastik di sini. Untuk bahan-bahan atau alatnya yang diperluin apa aja Teh buat penjilidan itu sendiri? Untuk alat-alat jilid plastik dulu ya yang saya jelasin itu pertama dia pakai plastiknya yang kayak gini nih. Ini buat yang depannya, cover depan. Tergantung sih orang mau covernya depannya plastik atau langsung kertas. Dua-duanya juga nggak apa-apa. Kertas ini biasanya di belakangnya. Nah, yang kedua itu bahannya tuh lakban hitamnya itu. Dan yang ketiga tuh staples yang besar gitu buat hektar pinggir-pinggir sininya. Sama cutter kalau misalkan emang mau dipotong, butuh dipotong pakai cutter sama penggaris. Itu sih bahan-bahan untuk menjilid. Itu yang buat lakban. Kalau misalkan untuk spiral itu dia pakai yang kayak gitu tuh, lihat aja. Nanti foto aja ya, yang spiral. Nah, itu apa sih yang plastiknya kayak gitu sama pembolong buat spiralnya, alatnya. Sama udah sih itu aja kalau buat spiral. Paling ya kalau cutter itu opsional aja, cutter sama penggaris kalau misalkan emang butuh dipotong ya dipotong gitu. Kalau enggak ya enggak dipakai gitu. Untuk step-stepnya gimana Teh? Untuk penjilidan stepnya langkah pertama apa, selanjutnya? Untuk langkah pertamanya kan kita siapin dulu nih. Biasanya kan orang ngasih kertas kan ke kita yang mana yang mau dijilid nih gitu kan. Nah ini kertas ini kita samain dulu depan belakangnya sama kertas. Ini contoh kertas yang mau dijilid ya. Kita samain dulu kayak gini. Nanti kan udah kita samain, kita hektar di sininya. Kalau misalkan ini A4, kalau misalkan kertasnya A4, dipotong dulu. Ini kan ukurannya ukuran F4 ya. Kalau misalkan jilidannya A4, kita potong dulu sesuai sama ukuran kertasnya. Habis itu kita hektar di sini. Baru yang terakhir dilakban di pinggiran sininya. Dilakban di pinggirannya. Kalau buat jilid spiral, awalnya ya seperti sama kayak awal kan. Kalau misalkan emang kertasnya A4, dipotong dulu ininya, covernya. Kalau misalkan emang dia minta pakai cover, dipotong dulu. Setelah itu baru
pinggirannya itu dibolongin pinggiran sininya itu dibolongin supaya buat itu spiralnya itu bisa masuk. Oh, bisa masuk. Habis dibolongin, setelah itu kalau misalkan ini udah dibolongin nih, baru dimasukin yang plastiknya itu, dimasukin plastik spiralnya. Plastik spiralnya terakhir dimasukin, habis itu bisa udah jadi gitu aja tutorialnya. Oh, oke, makasih Teh. Iya, ada lagi? Oke. Ke Dina. Ya, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Dina Nusifa. Di sini saya mau bertanya juga sama seperti teman-teman yang lain. Nah, boleh nggak Teh nanya kalau di fotokopian Teta itu ada kegiatan enkapsulasi nggak Teh? Atau Teteh masih asing dengan kata enkapsulasi? Iya, itu apa ya? Bisa dijelasin nggak? Nah, berhubung di sini Teteh belum tahu, di sini kami mahasiswa dari Perpustakaan dan Sains Informasi akan mensosialisasikan apa itu enkapsulasi, di mana mungkin masih banyak sekali ya pemilik fotokopian yang belum mengetahui tentang enkapsulasi ini. Nah, untuk materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Salsa. Jadi untuk enkapsulasi itu maksudnya cara melindungi kertas dari kerusakan yang bersifat fisik Teh. Misalnya kayak kertasnya tuh rapuh gitu karena umur. Terus pengaruh asam gitu Teh, kalau misalnya kena banjir atau gimana gitu. Nah, ya kena pengaruh asam kimia. Terus kalau kertasnya juga dimakan serangga sama kesalahan penyimpanan Teh. Misalnya tempatnya itu lembab atau yang lainnya, faktor lainnya. Lalu kertas yang dienkapsulasi kayak kertas lembaran gitu, setiap lembar kertas tuh diapit dengan cara menempelkan 2 lembar plastik yang transparan, jadi hampir mirip kayak laminating juga. Jadi tulisannya karena bening kan tadi ditempelin sama plastik, tetap kelihatan tulisannya. Itu tata cara penyimpanan. Itu bisa juga tata cara penyimpanan sama cara mencegahnya biar gak rusak gitu kertasnya. Itu per lembar kertas atau gimana? Bisa per lembar kertas. Untuk plastiknya? Untuk plastiknya khusus gitu Teh. Kertasnya misalnya kertas ijazah atau bahan pustaka yang lainnya, lebih baik di enkapsulasi daripada dilaminasi. Oh ya, di sini saya mau coba jelasin lagi ya Teh. Jadi kebanyakan ya Teh untuk ijazah, KTP yang kayak gitu tuh dokumen-dokumen penting yang kemungkinan bakal dipakai lagi tuh kan biasanya dilaminating ya. Kayak ijazah, KTP, sertifikat tanah, kayak gitu tuh biasanya kan dilaminating ya, dengan tujuan biar nggak cepat rusak gitu ya. Nah, sebenarnya tuh ada proses lain yang lebih baik gitu dibandingin laminating, yaitu enkapsulasi. Nah, jadi enkapsulasi itu kita tuh kan kalau laminating tuh di-press ya Teh, otomatis kalau dibuka lagi tuh kadang nggak bisa, dan walaupun bisa tuh kadang sobek atau kayak gimana ya. Kadang lepas. Iya. Sobek. Nah, kalau enkapsulasi itu karena
kita tuh hanya merekatkan bagian-bagian ujungnya aja, jadi itu tuh mudah dibuka lagi dan kemungkinan dokumen tuh nggak akan rusak gitu. Jadi masih banyak banget orang-orang yang salah pilih cara biar ya dokumen itu tuh harusnya tuh dienkapsulasi bukan dilaminasi. Nah, jadi tujuan kita tuh pengen mensosialisasikan ke fotokopian-fotokopian yang emang sering dijadikan langganan oleh orang-orang untuk menjaga dokumennya itu kan laminating ya. Nah, harapannya tuh dengan Teteh udah tahu kalau ada cara lain yang lebih baik dan lebih menjaga dokumen itu tuh ada enkapsulasi. Jadi kita harapnya tuh di Teteh bisa gitu diterapin enkapsulasi itu. Sama kayak laminating, cuman kalau laminating tuh di-press. Iya, kalau laminating itu kan di-press, jadi semua dokumennya rapat. Nah, kalau enkapsulasi itu hanya ujung-ujungnya aja gitu. Gitu, Teh. Ada yang mungkin mau ditanya oleh Teteh? Dokumen yang untuk menyelimuti kertasnya itu, plastik yang untuk menyelimuti kertasnya itu tuh biasanya pakai apa kalau enkapsulasi? Nah, sebenarnya kalau laminating kan ada plastiknya. Nah, sebenarnya tuh sama aja, Teh. Yang penting itu ada dokumen sama ada pelindungnya. Nah, kalau pelindungnya tuh opsional mau pakai apa. Sebenarnya kalau pakai plastik yang buat laminating pun bisa aja, karena kan sama ya, tebal dan transparan. Itu perbedaannya tuh hanya caranya saja gitu. Kalau laminating itu kan fresh semuanya, tapi kalau enkapsulasi itu hanya bagian ujung-ujungnya aja gitu. Jadi ada ruang, jadi misalnya kertasnya tuh tadi kan kalau laminating tuh kalau yang waktu penjilidan itu kan ada A4 sama F4. Nah, kalau dipakai buat laminating itu Teteh nggak usah ngeguntingin lagi pinggirannya. Jadi pinggiran itu tuh emang khusus buat merekatkan dokumen itu gitu. Buat melindungi dokumennya, Teh. Tapi kalau misalkan, aku mau nanya ya, kan kalau misalkan buat laminating itu, kalau misalkan dia belum direkatkan tuh agak buram gitu kan? Mungkin kalau misalkan itu ada plastik khususnya apa gimana? Enggak. Kalau sepertinya ada ya, Teh, plastik khusus untuk enkapsulasi itu. Karena yang terpenting itu si plastik itu tuh atau benda itu tuh bisa melindungi si dokumen tadi gitu dan tetap terbaca gitu. Kalau mungkin akan dibaca lagi ya, tapi kalau memang tujuannya untuk menjaga dokumen itu dengan plastik yang digunakan untuk laminating pun nggak apa-apa gitu, karena kan bisa dibuka lagi gitu. Izin menambahkan. Kalau itu pinggir-pinggir ya. Kalau sebenarnya kalau enkapsulasi itu nggak harus cuma diapit sama plastik kayak laminasi doang, Teh. Jadi bisa pakai slipcase atau dokumen folder juga, Teh. Jadi kalau buat koleksi yang tebal-tebal bisa dimasukin ke dalam slipcase atau di dokumen folder gitu. Jadi nggak harus cuma dipakein plastik gitu, Teh, kayak laminasi. Terus kalau misalkan dokumen foldernya itu nanti di apa supaya kayak aku kan di sini biasanya ngepost itu karena takut kebanjiran ya, takut kena air atau apa gitu. Kalau pakai dokumen itu gimana? Kalau pakai dokumen folder paling dimasukin aja gitu, Teh, ke dalam dokumen foldernya. Jadi paling enggak ada proteksi lah sedikit gitu buat dokumen di dalamnya gitu, Teh. Ya. Dari sini saya juga jadi tahu sih. Ada lagi penjelasannya? Udah belum? Kalau dari aku cukup, Teh. Dari Dina sama Devian ada nggak? Kalau dari aku juga udah cukup.
apa tadi Udah namanya? sih, udah cukup. Enkapsulasi. Kayak gini tulisannya. Iya, Gini. Teh, Iya. enkapsulasi. Bentar ya, aku lihat ini sebentar ya. Biar enggak ini. Oh, dia sama aja ya prosesnya ya? Iya. Yang warna bening ya? Iya, pakai plastik yang bening. Tapi nggak apa-apa. Misalkan pinggir-pinggir dokumennya di laminat di double tip gitu. Iya. Oh, ini dia nggak kena ya? Nggak kena dokumennya ya? Iya, nggak kena dokumen. Hampir mirip sih Kak sama laminasi. Cuman kan laminasi full dipakai apa namanya yang buat panasinnya itu. Kalau ini lebih kayak manual gitu. Iya. Kalau ini tuh bisa pakai plastik kayak gini ya, supaya biar tulisannya tuh lebih kelihatan jelas. Kan kalau buat plastik laminating dia lebih buram kan, kalau belum di-press dia nggak jelas kan. Cuman kalau misalkan iya ya, aku paham sih sekarang. Udah? Sudah cukup kan? Apa ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyain apa ditambahin apa gimana? Oh ini, ya, ini Teh contoh enkapsulasi. Ini yang buat foldernya. Aku lihat ya. Oh iya. Jadi di dalam file-file ini ada kayak plastik gitu ya? Di dalam sininya kayak ada plastiknya gitu ya? Iya. Sekedar ini aja, sekedar nambahkan aja. Kalau misalkan kayak file yang kayak begini nih, emang di toko kita jual juga gitu kan. Emang kebanyakan dipakai buat ini sih, buat naro-naro dokumen sama orang-orang, naro-naro dokumen-dokumen kayak ijazah atau rapot, kan ada yang selembaran gitu. Kadang ditaruhnya di sini gitu. Emang beberapa orang udah ada yang menerapkan seperti itu, tapi sekitar 70% orang tuh masih menggunakan laminasi atau disebut laminating. Tapi kalau misalkan cara yang ngepres pakai plastik kayak gini, itu emang belum ada sih. Sampai sekarang emang kita juga baru tahu gitu loh, karena emang dikasih tahu juga kan sama mahasiswa dari UPI ya. Iya, dari perpustakaan. Aku juga makasih banget gitu loh dapat info yang sangat membantu kan ibaratnya gitu dari kalian. Ya aku harap sih kita juga bisa menerapkan apa yang udah kalian sosialisasikan ke kita gitu kan. Dan dari situ aku juga jadi tahu ternyata ada cara lain selain laminasi kan untuk menyimpan supaya dokumen yang nggak rusak gitu, nggak kena rayap kan, kadang suka kemakan rayap gitu. Ada lagi? Udah cukup Teh. Udah cukup ya, gitu aja. Wawancaranya. Untuk contoh itunya dokumentasinya nanti nyusul aja. Iya, nyusul aja. Berdua aja. Oke, ya. Cukup sekian ya dari saya juga penjelasannya sedikit tentang fotokopi saya. Terima kasih Teh sebelumnya. Udah mau direpotin. Iya. Enggak repot orang duduk doang. Oke. Terima kasih Teh. Sukses terus Teteh fotokopiannya. Semoga terus berkembang. Makin banyak jasanya nanti. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh.